Karena Oke, guys, hari ini saya ada agenda untuk jalan-jalan plus ngambil data lah tentunya ya, di observasi. Nah, saya tidak sendirian, ini ada dua rekan saya yang sangat pro ya di dalam bidang penelitian. Ya, ini ada ini calon profesor Saifullah ini. Amin. Amin. Dan drivernya ini Irfan ini. Ya, kita menuju ke mana ini? Kita menuju ke mana? Arboretum Sumber Brantas. Ya, Bumi Aji. Malang, Batu. Nah, pada kesempatan kali ini kita berusaha untuk mendekati sesuatu yang dekat sebenarnya. Brantas ini sangat dekat dengan kita, tapi dari dulu kita tidak melakukan apa-apa dengan Brantas. Nah, pada konsep ini, pada titik ini, kita mau menggali, kita mau belajarlah kepada Brantas. Kira-kira apa yang bisa kita bagikan kepada khalayak tentunya, tapi secara khusus untuk pembelajaran kita tentunya. Oke, nanti sambung lagi ketika sampai di lokasi. Simak terus videonya. Oke, ini kita berhenti sejenak di persinggahan di mana ini, Sendi ya, sambil ngedem pikir gitu ya, karena drivernya belum pernah berkendara di jalanan-jalanan yang naik-naik cukup spot jantung ya. Mohon doanya semoga kita selamat sampai tujuan dan juga kembali pulang lagi. Di belakang saya ini ada pohon besar ya, dan sebenarnya potensi untuk perairan ya, bahkan untuk menjaga kestabilan tanah, pohon-pohon besar seperti yang di belakangnya Bapak Ganteng ini ya, itu perlu diperbanyak ya, dilestarikan. Dan perjalanan kita saat ini memang kita akan mendekati sumber-sumber semacam itu ya, kearifan-kearifan lokal yang dimana manusia itu sebenarnya di dalam Al-Quran sudah ada kewajiban untuk sinkronisasi menjaga alam juga. Nah, kalau kita tidak menjaga alam ya, sama saja kita akan bunuh diri, karena ke depan itu kita kebergantungan dengan alam, tidak bisa. Jadi manusia itu juga memimpin alam, tidak hanya memimpin manusia saja. Jadi semacam itulah, nanti akan lebih saya explore ya, bagaimana alam ini khususnya di Arboretum gitu ya, Pak Iqlil ya. Oke, itu saja. Simak lagi selanjutnya ketika nanti kita sudah sampai di Arboretum yang lebih sejuk lagi, lebih dingin lagi. Saya sudah menyiapkan jaket, shawl. Nah, Pak Iqlil orangnya kuat dingin, kalau saya nggak kuat. Itu saja. Nah, lanjut nanti ya. Oke. Nah, tadi kalau saya berbicara tentang pohon besarnya, nah ini apa namanya ini Pak Irwan? Jenis lumut-lumutan dan paku-pakuan, Pak. Cuman paku. Ini rencananya akan dimasukkan ke terarium ya. Terarium. Dan rekan-rekan tunggu saja ya proyeknya terarium ini. Teman-teman nanti bisa melihat, ini khas asli dari pegunungan Arjuna gitu ya. Terarium. Bisa diceritakan sedikit konsep terarium yang sedang digali oleh Pak Irwan ini? Ya, sebenarnya itu umum, Pak Fanton itu ya. Terarium itu cuma ya, tapi setiap orang kan punya konsep dengan terariumnya. Oh iya. Sama dengan raksasanya Iya. si itu kemarin Iqbal. Iya. Karena ada konsep di balik. Paludarium. Paludarium. Oh iya, paludarium ya. Iya. Kalau terarium itu kecil, jadi dia mini space, dia ruangannya kecil, dia memindahkan konsep alam wilderness ya. Wilderness itu keliaran, alam liar itu hutan, jungle, itu dimasukkan ke dalam
medium yang mini seperti toples, gelas atau mungkin Miniaturnya. botol miniaturnya. Konsepnya seperti itu. Jadi Itu sekedar reminder saja untuk peduli alam apa ada maksud tertentu? ya, reminder untuk peduli alam. Pertama, kalau kita melihat ini kan secara naluriah kita kan damai Menyatu hati, dengan iya, alam, menyatu gitu dengan ya. alam. Kalau kita di Ikut daerah memelihara gitu ya. sebenarnya juga nyambung sama ini urban jungle kayak gitu. Ada unsur terapisnya nggak untuk kenyamanan, untuk sisi itunya lain-lainnya itu gimana Pak? Saya kira kalau untuk ini Pak, kalau untuk Terapi setiap orang saya yakin apapun pengalaman hidupnya, mantap. itu selalu dia kalau lihat yang berkaitan dengan alam kayak gini nih, misalnya apa yang hijau-hijauan, pasti akan ada unsur terapisnya, nilai-nilai Seger gitu ya. Seger. apapun pengalaman hidupnya Pak Mardhani gitu ya. Terarium Penjahat itu sekalipun dia pasti kalau lihat kayak gini pasti segar hati damai. Ini tampang-tampang penjahat seperti saya cocok ya. Begitu ya. iya. Jadi konsepnya seperti itu. Kalau saya sukanya gini nih, slowing down-nya. Jadi kata Pak Kalau saya melihatnya kemarin itu tertarik, tapi untuk membuat kayaknya untuk penelitian belum telaten. mungkin. gampang sekali Pak. Kalau itu sebenarnya kan hobi yang siapapun bisa melakukan Pak. Tapi kalau kita Ini kayaknya kalau besar dari begini ya ini. Bukan. bukan Ada ini. ada yang ini kalau bisa jadi ini adalah di Sing ini loh Pak, yang ini loh sing karet nomor. iya. Lumut-lumutan ini ada yang yang, jenisnya yang, apa? ini yang itu dari terarium. Nah ini ada hewannya ini ya. Ini tetap nggak apa-apa kita Nyokot Pak. nggak apa-apa dia terarium itu yang paling yang ini lama. Pak ya. Yang inilah ini nanti caranya. Oh, dibaliknya sih ini Ya. ternyata. Oh, bagus ini Pak. Itu kalau di terarium Ini. paling tua umurnya berapa Pak? Terarium paling tua yang Nggak dia memenuhi kebutuhannya sendiri di dalam botol itu 40 tahun. 40 tahun. Sampai dia itu seperti rimba di dalam itu, saking banyaknya Ada biota-biotanya juga. biota-biotanya juga ada, cacing-cacingan Semut macam- gitu ada. semut ada. Oh, mantap. Dia Berkoloni gitu ya, punya Iya. komunitas di situ ya. ya meskipun itu kedap udara. Simbiosis. Kedap udara. Iya, Gak bisa hidup Pak. Kedap udara. dia memenuhi Kan dia makan karbon dioksida ini hijau-hijauan ini. Fotosintesisnya gimana fotosintesisnya? dia memenuhi Hijau. Mati Pak kalau udah. Oke, bagus. Proyek. Tuh, secara Terus apa umum lagi? seperti itu. Terus kita akan mau ngapain habis ini? Setelah ini kan ngobrol dulu, rehat sejenak ya. Rencana kita kan sebenarnya ini insidental, kita nggak sengaja nih kita nemuin bahan-bahan yang bisa kita buat untuk terarium, untuk aquaspace dan sebagainya, tapi nanti Tujuan dibalik itu yang realnya kita mau ke arboretum sumber berantas. sumber berantas. Kita Berantas yang antara sungai Berantas yang di Jakarta itu yang musuh bersamanya itu. ya, Sampah tok itu. ya, Kita tapi mau ke sumbernya. sumbernya Ngapain? kita akan gali berbagai potensi ya Pak. Mulai dari potensi budayanya kita gali, Lifestyle-nya, nah, sejarahnya. Oke, paham Pak. kita akan otak-atik di sana. Nggak tahu kita akan nemu apa, tapi kita sudah punya konsepnya. Kita akan gali segala potensi yang ada di sana dan Cerita rakyatnya gitu ya. Dan Oke. kalau misalnya ada tambahan untuk terarium ya bisa juga di sana pasti banyak yang ini. Bisa. Arboretum ya, itu arboretum vegetasinya lebih banyak. Dan saya dengan Pak Iqlil itu sudah melihat tanaman yang juga menarik tadi. Iya, kita zoom ya. di sana ya. Ini kita lagi di mana sini Pak? Ini di Sendin, Mas Iya. ya. Masih di Sendi ya? Ya, di pertengahan perjalanan. Di sana ini ya. Yeay. Di sini Pak. Yang bersih ya? Yang dukur ini wah kecewani. Ya, ini perkiraan berapa Usianya diameternya ini ya, meternya pohon ini ya. besar sekali Pak. Ini kayaknya 5 orang berangkulan Nyampe. nyampe enggak ini? Oh, nggak nyampe aja. Nggak nyampe ya. Kurang. 1, 2, 3, 4, 5 ya benar Pak.
Ya, ini kita menemukan tumbuhan yang cukup membuat kita tertarik dari ini loh, gambar. Nah, seratnya ini cukup bagus untuk ditanam ini. Oke guys, warnanya sendiri untuk guys. Nah, ini kearifan lokal, namanya nasi jagung Selada, selada air. Nah, ini khas Sendi ini. Orang-orang Surabaya, orang-orang Sidoarjo senang sekali ke sini dan makan nasi jagung. Oke, kita hancurkan dulu. Ada. Ini Jangan lupa sego empok, jare wong ini sego empok. Ya, sego empok.